tentang mengenai hijrah yang sesungguhnya. Semoga video kali ini akan memberikan yang bermanfaat untuk teman-teman yang beriman semuanya. Oke, kita mulai. Hijrah yang akan saya sampaikan kepada semua teman-teman semua. Saat kita memutuskan untuk berhijrah, pasti ada suatu hal yang menjadi pemicu dalam mengambil langkah besar kita di dunia ini. Berbagai hal bisa mengambil peran sebagai alasan hijrah kita. Mulai dari lillahi ta'ala, karena memang rindu pada kasih sayang dan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena teman-teman kita banyak yang hijrah, akhirnya kita ikut-ikutan hijrah juga. Karena di sosmed lagi booming orang hijrah, namun tapi jarang yang hijrah gara-gara pengen mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita hanya ingin hijrah seperti saya ingin hijrah supaya ingin mendapatkan suami yang lebih baik. Karena di masa lalu saya merasa hina, kotor. Lalu saya berpikir ingin hijrah mencari jalan yang terbaik. Tapi itu salah teman-teman semua. Karena hijrah itu memang kita lakukan lillahi ta'ala karena Allah. Yang pertama, contohnya hijrah teman-teman semua yang membuat kita keliru dalam berhijrah kita selama ini, yaitu satu, ingin mendapatkan seorang suami atau akhwat yang baik. Karena orang yang baik akan berpasangan dengan orang yang baik pula. Dan jujur saja, hijrah demi mendapatkan jodoh yang baik itu sudah menjadi rahasia umum yang sering terjadi di sekitar kita. Utamanya pada usia kita sekarang ini yang berawal dewasa, usia yang mulai ditanya seperti teman-teman kita biasanya, kapan ingin nikah, kapan menikah, udah punya anak belum? Gitu. Umumnya mereka memutuskan hijrah karena seperti firman Allah seperti ini, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Lalu bagaimana kita menyikapi fenomena lucu tapi miris ini? Ataukah justru kita adalah salah satu dari hijrah dengan alasan ini? Teman-teman, sebelum membahas lebih dalam mengenai hal tersebut, mari kita bahas makna hijrah itu sendiri. Hijrah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Raqib Al-Hafani, yang pertama adalah keluar dari negeri kafir kepada negeri iman. Sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah di jalan Allah itu sebagaimana dikatakan oleh Said Muhammad Rashid Ridha. Yang kedua, harus dengan sebenar-benarnya. Artinya maksud orang yang berhijrah dari negerinya itu adalah orang yang mendapatkan ridha Allah, menegakkan agamanya yang merupakan kewajibannya bagaimana, dan merupakan suatu yang dicintai Allah, juga untuk menolong saudara-saudaranya yang beriman dan bermusuhan orang-orang kafir. Selain pengertian di atas, dalam teknologi Islam, hijrah juga mempunyai arti meninggalkan segala bentuk yang dilarang Allah. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan hijrah dewasa ini mengambil makna berdasarkan hadis tersebut, di mana jika saya disimpulkan istilah hijrah memiliki arti berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan dengan mengharap ridha Allah dan kasih sayang Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sudah bulat memutuskan untuk berhijrah. Kita harus berusaha seoptimal mungkin untuk taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan berhijrah artinya kita mengharapkan seluruh amal ibadah kita, seluruh perbuatan kita hanya pada satu tujuan, yaitu agar amal itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Perlu diketahui oleh sahabat beriman semuanya bahwa syarat yang terima suatu amal adalah ada dua hal, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Yang pertama ikhlas dari sisi niatnya, apakah kita melakukan suatu amal sudah benar-benar hanya untuknya, benar dari sisi pelaksanaannya.
apakah amal yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntutannya, sudah sesuai dengan contohnya. Jika ada suatu amal yang dilakukan dengan niat selain menghadapi ridha Allah, maka yang dia dapatkan hanyalah apa yang diniatkannya itu. Hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah SAW dalam redaksi yang dibacakan oleh dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seorang hanya mendapatkan suatu niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan makna ia hijrah. Maka jika hijrah kita diniatkan demi mendapatkan jodoh yang baik, mungkin saja kita bisa mencapainya. Terlebih lagi Allah sudah menjanjikan hal tersebut dalam firman-Nya. Namun yang perlu direnungkan adalah setelah kita mencapai tujuan kita, selanjutnya apa? Apakah kita bisa tetap bertahan di jalan hijrah, atau justru berbalik ingkar kepadanya? Nauzubillah min dzalik. Hijrah semacam inilah yang buruk, hijrah yang setengah-setengah, hijrah yang hanya karena kecondongan pada dunia, kepada harta, kepada semua apa yang kita inginkan di dunia ini. Memang Allah mungkin memberikan apa yang kita inginkan dalam hijrah jenis ini, namun hijrah kita tidak akan memberikan nilai dan manfaat apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin pengabulan Allah atas tujuan itu adalah salah satu bentuk ujian. Kemudian apakah kita akan bersyukur atau justru kufur akan nikmat dan karunia-Nya. Jadi teman-teman semua, sahabat beriman, untuk kita yang masih hijrah dengan niat mendapat kasih Dia, yaitu pasangan hidup, yuk berbagi niat kita, karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, hijrah dengan niat yang tidak tulus karena Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan keberkahan bagi pelakunya. Nah, bagi kita yang telah menjadi korban fenomena ini, jangan sampai langsung berkecil hati dan ingin berhijrah. Maksud saya ingin berhenti berhijrah, karena mungkin ini salah satu cara Allah untuk memanggil kita mendekatkan kembali hal yang perlu diperhatikan. Sekarang setelah kita mengetahui ilmu tentang pentingnya niat dalam amal, yuk perbaiki niat hijrah kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Dia, bukan karena artis idola kita atau teman-teman kita sudah hijrah mendahului kita, namun karena kita kembali merasakan indahnya dekat dengan si sang pemilik hati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Teman-teman beriman yang saya cintai, semoga cerita di dalam video saya ini memberikan manfaat yang lebih baik untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang mulai ingin berhijrah akan bangkit berhijrah kembali, dan jangan dengarkan apa kata mereka yang pernah sedikit pun ingin menghujat kita dengan kata-kata ingin bertobat. Itu mungkin hanya perbuatan dosa yang selama ini ia lakukan. Teman-teman semuanya, mungkin Allah memberikan kita makna hidup ini lebih baik lagi, dalam suatu hal yang lebih baik lagi, supaya Allah mendekatkan diri kita kepadanya, akan menyadarkan diri akan perbuatan kita yang telah kita lalui bersama. Salah satunya contoh hijrah kita di dalam kehidupan ini, banyak satu hal yang kita anggap mungkin itu ya udahlah ini dosa, mungkin Allah memaafkannya. Sebagai kita orang beriman, salah satu contoh perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan, kita anggap enteng, tapi itu sangat membuat kita menjadi dosa yang sangat besar. Auzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Teman-teman semuanya, mari kita hijrah. Saya ingin memanggil teman-teman semuanya ingin lebih baik lagi, supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat keluarga kita, apalagi diri kita sendiri. Semoga apa yang saya jelaskan di video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum